Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semuanya pasti sehat dan pastinya masih semangat kan? Ya, kembali lagi hari ini bersama Miss Julie. Nah, hari ini Miss Julie seperti biasanya akan ajak adik-adik semua untuk mendengarkan cerita. Sudah siap mendengarkan ceritanya? Tapi sebelum kita mulai, Miss Julie terlebih dahulu mau ajak anak-anak semua untuk berdoa dulu. Yuk sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan tinggi di surga, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan berikan hari ini kepada kami Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Yesus yang baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang waktunya kita untuk menyaksikan dan mendengarkan cerita hari ini. Cerita hari ini berjudul tentang anak yang sombong. Wah, penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan. Nathan adalah anak yang sangat suka pelajaran olahraga. Nathan paling suka sepak bola dan memiliki prestasi yang sangat bagus di bidang sepak bola. Namun, Nathan terkadang suka membanggakan dirinya. Dia merasa dia yang lebih hebat dari teman-temannya, bahkan yang paling hebat. Suatu hari, di kelas Nathan, ada murid baru pindahan yang juga suka olahraga sepak bola. Namanya Amos. Sewaktu Amos masuk klub sepak bola di sekolah Nathan, semua mata memandangnya karena kehebatannya. Nathan menjadi iri dan kesal karena merasa teman-temannya sudah melupakan kehebatannya. Nathan berlatih lebih keras dan lebih keras lagi agar bisa menjadi lebih baik dari anak baru itu. Nathan selalu ingin menjadi yang pertama untuk menarik perhatian teman-temannya. Namun, teman-temannya selalu memuji kehebatan Amos. Suatu hari, sewaktu pertandingan melawan sekolah lain, Nathan berbuat curang. Nathan berusaha membuat Amos tidak nyaman dengan sepatunya. Nathan merobek sepatu Amos sehingga sepatu Amos tidak pas saat dipakai. Sejak pertandingan dimulai, Amos kesusahan berlari. Di tengah pertandingan, Amos terjatuh dan tim mereka kekurangan pemain. Akhirnya tim sekolah Nathan pun kalah. Semua teman-teman memandang kasihan kepada Amos dan menghampirinya. Ada yang membawakan minum, ada yang segera menggendong Amos. Bahkan tak satu pun teman-teman yang menanyakan tentang keadaan Nathan. Nathan menjadi sedih karena teman-teman tetap lebih memperhatikan Amos ketimbang dirinya. Saat pulang ke rumah, Nathan bercerita tentang sepak bola dan tentang Amos kepada ibunya. Mama, Nathan bukan anak yang paling hebat lagi di bidang sepak bola, Ma. Ada anak baru yang lebih hebat daripada Nathan. Nathan mau berhenti saja dari sepak bola. Jawab Mama. Nathan, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan orang lain. Akan selalu ada yang lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas kita. Semua berasal dari Tuhan, dan karenanya tidak seorang pun punya hak untuk menyombongkan diri. Kemudian, Nathan juga mengingat Injil Lukas 14 ayat 11 yang berbunyi, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nathan sangat menyesal akan perbuatannya. Sebelum dia tertidur, Nathan berdoa dalam hatinya, "Ya Tuhan Yesus,
Terima kasih sudah mengingatkan bahwa aku ini milik-Mu. Tuhan yang berhak atas hidupku, sehingga aku tidak pantas untuk menyombongkan diri. Bantulah aku untuk rendah hati. Ingatkan aku bahwa semua berasal dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Agar nama Tuhan yang semakin ditinggikan, bukan namaku. Keesokan harinya, Nathan mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Amos. Amos dengan rendah hati memaafkan temannya, dan mereka pun menjadi sahabat. Nah, adik-adik semua, kalian sudah lihat video tentang anak yang sombong tadi. Kira-kira pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita tadi? Ya, yang pasti yang nomor 1 adalah kita tidak boleh jadi anak yang sombong. Dan yang pasti kita harus jadi anak yang baik. Harus jadi anak yang saling mengasihi teman-teman kita dimanapun kita berada, baik itu teman-teman yang ada di lingkungan rumah kita, lingkungan tempat tinggal kita, juga teman-teman yang ada di sekolah, yang ada di gereja, ataupun semua teman-teman kita dimanapun berada. Nah, adik-adik, tadi cerita tentang Nathan ini menceritakan bahwa Nathan mau selalu jadi yang number one. Dia mau selalu jadi yang nomor 1. Dia gak mau kalau ada temannya yang lebih hebat dari Nathan. Nah, boleh gak ya kita seperti itu? Tidak boleh ya pastinya. Kita harus mau belajar. Ya, kalau kita mau jadi yang nomor 1, kalau kita mau jadi yang paling hebat, artinya kita harus mau belajar. Kita harus jadi anak yang taat, rajin belajar, dan pastinya juga harus selalu berlatih supaya kita bisa jadi anak yang hebat. Nah, dan yang pasti kita juga harus saling mengasihi teman kita. Kita harus mau belajar bersama. Supaya apa? Supaya kita bisa tumbuh bersama-sama jadi anak-anak yang hebat. Nah, anak-anak semua, jadi intinya adalah jangan jadi anak yang sombong. Nathan tadi tidak boleh diikutin ya. Nah, tapi kalau anak-anak semua pernah melakukan kesalahan kepada teman-temannya, jangan lupa untuk mau meminta maaf. Jangan malu untuk minta maaf, dan jangan malu untuk mengakui kesalahan kita. Nah, anak-anak semua, sekian dulu cerita kita hari ini. Semoga anak-anak semua jadi anak-anak yang hebat, jadi anak-anak yang luar biasa, yang mau mengasihi teman-temannya dimanapun berada. Nah, anak-anak semua, sebelum kita tutup cerita kita hari ini, Miss Julie mau ajak anak-anak semua untuk berdoa dulu. Yuk, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah mendengarkan cerita tentang anak yang sombong. Ajarlah kami Tuhan belajar dari cerita tadi supaya kami tidak jadi anak yang sombong, tapi jadi anak yang selalu ramah, jadi anak yang mau saling belajar, berbagi dengan teman-teman di sekeliling kami Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, biarlah kami menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, sampai di sini dulu cerita kita minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dah semuanya, shalom. Tuhan Yesus memberkati.